Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesudah ibadah pelepasan di rumah duka, maka perjalanan menuju ke tempat ini Engkau sudah tolong dan kami boleh tiba dengan segala selamat, semua karena anugerah Tuhan. Dan saatnya kami akan beribadah singkat untuk sebelum jenazah dikebumikan. Tuhan tolong acara ibadah ini, biarlah Engkau hadir bersama dengan kami, mengurapi kami hamba-hambamu, memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita dan kekuatan bagi seluruh hadirin sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian dalam lembaran, kalau Bapak Ibu membawa lembaran yang ada, kita nyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu sekalian, peti jenazah sebentar lagi tidak akan kita lihat. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi almarhum Bapak Pendeta Paulus Hendrawan di dunia ini. Tetapi nanti pada kebangkitan pertama dia akan bangkit. Itu sebabnya kita aminkan pujian ini. Tentu ini sudah dilakukan oleh almarhum. Selama masih ada waktu, ada kesempatan, dia telah berjuang melayani Tuhan. Sebagai kepala keluarga juga dia sudah melakukan pasti yang terbaik bagi keluarga. Dalam jemaat dia sudah menjadi gembala yang betul-betul sebagaimana kita melihat atau mendengar kesaksian dari jemaat. Itu adalah hasil dari apa yang dia sudah lakukan selama waktu dia ada di bumi ini. Mari kita teladani dan teladani firman Tuhan. Selagi ada waktu, mari kita berbuat yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Engkau Ada Bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah aku ragu
sidang jemaat dan para pelayan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam semua perkenananmu ya, teguhkan hatimu, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Haleluya, bersamamu Bapa. Kami percaya Engkau Bapa bersama dengan keluarga yang sudah meninggalkan Allah, dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi istri, anak-anak yang mampu, cucu, juga sidang jemaat. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, haleluya, anugerahmu besar melimpah bagiku. Apapun yang terjadi Bapa dalam hidup kami, sesulit apapun peristiwa yang terjadi, sebagai ungkapan keyakinan kami umat-Mu bahwa Engkau melakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah dalam setiap hidup kami, khususnya istri, anak, mantu, cucu, sidang jemaat. Anugerah Tuhan selalu melimpah bagi mereka ya Tuhan. Sekalipun kehilangan sosok seorang suami, seorang ayah, seorang gembala, tetapi kami percaya rancangan Tuhan indah yang Tuhan telah lakukan. Saatnya kami akan kembali dengarkan firman Allah. Sebelum peti dimakamkan ya Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus terus bekerja, berkarya dalam hati pikiran kami, seluruh hidup kami. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Keluarga silakan duduk semua bergabungan. Yang dimuliakan Tuhan, kita semua, bahwa secara manusia kita berduka, ya manusiawi kita tidak bisa disangkal, dipungkiri, tetapi semua yang terjadi adalah dalam kehendak Tuhan. Paling tidak selama ibadah mulai tadi malam, pemberangkatan tadi, dan di tempat ini kita kembali diteguhkan dengan firman Tuhan. Dan tidak terlambat, kita segera masuk saja. Kita membuka surat Paulus pada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-10. 10 .
Saya baca buat kita semua. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tuhan, satu ayat yang saya yakin ini kembali meneguhkan keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Saya tadi mengikuti juga bagian khotbah dari hamba Tuhan yang telah memimpin upacara pelepasan, bahwa telah mengkaitkan hal ini dengan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ya. Dan jelas ditegaskan kembali di dalam ayat ini bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, siapapun dia, termasuk kita semua, termasuk almarhum bapak, suami, gembala, dikatakan oleh ayat ini bahwa tubuh memang akan mati, tetapi siapa yang ada di dalam Kristus akan mengalami kehidupan. Ada kebangkitan. Tempat ini bukan untuk selamanya dan seterusnya, hanya persinggahan, ya. Tempat yang Allah telah sediakan, suatu tempat yang sangat indah, sehingga kita harus kembali mengimani, menghidupkan keyakinan kita bahwa ayat ini berbicara siapa yang ada di dalam Kristus. Ini berbicara satu kebersamaan yang jangan pernah diabaikan. Artinya keluar tidak ada jaminan itu. Karena ini berkata siapa yang ada di dalam Kristus, artinya jangan keluar dari apa yang telah digariskan. Ya. Sehingga pemahaman kita menjadi sangat kuat bahwa persoalan hidup, baik dia bergerak, baik hidup secara tubuh dan sekalipun sudah mati seperti yang kita lihat sekarang ini, tetapi semua adalah untuk Kristus. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, baik hidup baik mati adalah untuk Kristus. Ya, jadi persoalan seberapa lama kita ada dalam dunia tentu ada maksud dan tujuan. Puji Tuhan, kami sebagai warga hamba Tuhan GPDI DKI Jakarta, ya, dalam hal ini merasa kehilangan seorang rekan, ya, seorang senior. Kemudian juga tentu di tingkat Majelis Wilayah Jakarta Selatan merasa sama mengalami kehilangan sosok yang bagi kami senior. Saya ingat kalau tidak salah kurang lebih terakhir saya ketemu dengan beliau itu di 2006, ya, 2006. Ada satu perjalanan yang pernah kita lakukan bersama-sama. Ya, setelah itu tinggal dengar kabar dari Dolphin bahwa Bapak Pendeta Paulus Hendrawan dipanggil Tuhan. Beliau sangat enak komunikasinya. Hal-hal yang perlu dia tanyakan, dia suka tanyakan ke kami, dan apa yang kami perlu informasikan. Tentu konteksnya yang saya maksud ini adalah berkenaan dengan satu tanggung jawab konsistensi sebagai seorang yang harus ada di dalam Kristus. Saya yakin kita tidak mau keluar di dalam bagian ini, karena jaminannya hanya seperti itu saja. Keluar dari Kristus di dalam kehidupan.
Di dalam Kristus, siapapun kita, baik hidup baik mati, kita akan alami kekekalan di dalam sorga yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, Paulus kembali dengan firman Allah, dia katakan, apabila kemah yang ada di dalam dunia ini dibongkar, kemudian rujukannya siapa kemah itu? Pasal 5 ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 5, siapa kemah itu? 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bahwa kita ini adalah kemah tempat kediaman Tuhan. Haleluya saudara. Nah, Tuhan sediakan tempat kekekalan, sorga yang kekal. Oleh sebab itu, siapapun kita yang ada di tempat ini, memang saya mungkin agak berani sampaikan ini karena secara umum ya, khotbah pendeta itu selalu bilang bahwa semua kita antrian, itu betul. Semua akan mati, itu sudah disampaikan berulang-ulang kali kita dengar. Siapapun khotbah pendetanya banyak kali bicara seperti itu. Jadi itu secara umum. Tetapi di dalam Alkitab juga disebut bahwa ada yang masih tinggal sampai Tuhan datang. Cuman kan persoalannya jadi berbeda, saudara. Ya, sekarang COVID aja kita sudah nggak bisa buat apa-apa, betul kan? Ya, tadi khotbah bilang apa? Nanti kita masker semua, begitu masker misalnya berlaku sampai 2 tahun lagi, ini sudah putih semua, yang lain pada hitam. Masker semua. Nah, kalau yang saya sebut, karena itu ayat menulis, ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 ayat 17, ternyata tidak semua meninggal. Kalau kita mengacu ke ayat itu, Matius juga berkata demikian. Hanya memang pemahaman kita, manusia ditetapkan satu kali akan mati. Itu saudara. Tapi saya yakin kalau sampai ayat itu terjadi, kesulitannya, aduh minta ampun. Ya, sanggup nggak kita hadapin itu? Ya, segala sengsara, segala kesulitan. Ya, coba perhatikan almarhum selama dia sakit. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah lakukan kehendak Tuhan, ini yang sudah terbaik, saudara. Ya, bagi istri, bagi anak, bagi mantu, cucu, dan semua sidang jemaat. Mengasihi, sayang, tapi Tuhan lebih sayang karena dia adalah milik daripada Tuhan. Amin. Dia kembali kepada penciptanya, kepada yang lebih berhak untuk mengambil, karena dia adalah kepunyaan Allah. Ya. Jadi penegasan firman Allah pada kesempatan ini, apapun keadaan itu, prinsipnya baik hidup dan mati, hidup kita adalah di dalam Kristus Yesus. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi malam saya datang, ya, pendeta muda Dolphin katakan, ya hamba Tuhan kita senior dipanggil Tuhan. Saya jadi teringat saat kita melakukan upacara almarhum mama dari Dolphin, ya, almarhumah Ibu Evi pembunuh. Itu peristiwa juga belum lama terjadi. Pak Pendeta Michael Kairupan baru dikebumikan, baru mama almarhumah. Minggu yang lalu kita baru mengurus upacara pemakaman dari 2 senior, Maria Iwan dan Yulin Mande. Ya, jadi berturut-turut. Ya, mungkin mohon maaf saya sebutkan nama-nama ini. Saya nggak tahu jemaat kenal apa tidak. Dolphin kenal apa enggak? Makanya saudara, penting kita masuk dalam persekutuan. Saya yakin Dolphin nanti, tante, ya, akan terlibat banyak di organisasi supaya tahulah segala sesuatu yang terjadi. Ya, Ibu Lydia Kairupan tanya ke saya, Pak Yopi, tahu? Sudah diumumkan di semua hamba Tuhan. Ternyata satu angkatan. Ya, jadi begitu menaruh perhatian, saudara. Dan almarhum Bapak Paulus Hendrawan telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kiranya
segala yang Dia telah kerjakan, upah besar di surga, mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Kita yang ada, mari kita berjuang, jangan keluar dari apa yang Tuhan firmankan. Seperti Paulus katakan tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, tubuh memang mati karena dosa, tapi siapa yang ada dalam Kristus, alami kehidupan yang kekal. Saya mau ngalamin hal ini, saudara. Pak Ibu juga, ya. Orang tua yang kita kasih telah tinggalkan semua penderitaannya, kesulitannya, jerih lelahnya, tangisannya, doa harapannya buat anak-anak, buat jemaat. Ya, dia telah berdoa, meneteskan air mata buat semua keberhasilan bagi kaum keluarga, bagi jemaat. Dia telah lepas dari segala penderitaannya. Puji Tuhan, Allah begitu baik buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri firman Allah, dan kita masuk dalam prosesi untuk kebumikan almarhum. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman Allah telah disampaikan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk peringatan kembali firman-Mu bagi kami. Siapapun kami yang ada di dalam Kristus, hidup dan mati, Tuhan, hidup ini adalah untuk Engkau. Oleh dan sebab itu, keyakinan ini kembali membuat kami untuk terus melangkah, ya, berharga kematian orang yang mati di dalam Engkau, bernilai semua apa yang telah dikerjakan, sehingga mengalami kebahagiaan. Kami yang masih ada, Tuhan, kuatkan menghadapi segala pergumulan hidup. Tapi kami yakin doa-doa harapan yang dinaikkan selama gembala yang mengasihi jemaat, papa yang mengasihi anak mantu dan cucu-cucu, suami yang selalu berdoa buat istri, kami percaya harapan-harapan itu akan dijalani dan akan dialami sebagai realita di tengah-tengah perjalanan di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami semua, tanamkan firman Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, acara selanjutnya penurunan peti jenazah. Kepada petugas kami persilahkan. Sambil peti akan diturunkan, kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku, yang mengerti bahasa
tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sudah diangkat ya talinya? Oke, silakan kembali. Iya, prosesi selanjutnya kita terus berjalan, dan sebagaimana ketetapan Tuhan bahwa manusia dari tanah, dari debu kembali kepada debu, tapi rohnya bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kebumikan jasad almarhum Paulus Hendarwan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kami persilahkan kepada keluarga untuk menaburkan bunga. Diinformasikan saat ini penaburan bunga hanya untuk keluarga inti saja, untuk keluarga dan kerabat lainnya setelah lembah makam ditutup dengan tanah. Kami persilahkan kepada istri, anak, menantu beserta cucu untuk menaburkan bunga. Kami persilahkan. Kami informasikan sekali lagi, saat ini penaburan bunga hanya untuk keluarga inti saja, untuk keluarga dan kerabat lainnya setelah lembah makam ditutup dengan tanah. Bagi yang sudah, boleh silakan duduk kembali. Om, apa kabar? Acara selanjutnya penutupan lembah makam, kepada para petugas kami persilakan. Dipersilakan kepada petugas dan kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala kisahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus
setia, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kita lanjutkan dari lembaran kita nomor 3, El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
penutupan lubang makam. Kemudian ada perwakilan keluarga yang akan menyampaikan kata sambutan atau ucapan terima kasih. Kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semua jemaat, saudara dari Paulan yang sudah hadir di acara pemakaman Papi. Semua ini semua karena kebaikan Tuhan kita ada di sini, dan kasih kuasa yang cerah buat kita semua yang telah selamat tiba di sini juga dengan pertolongan Tuhan. Dari sejak Papi rumah sakit, semua kita rasakan Tuhan memberi kekuatan buat kita semua, ya, buat keluarga juga. Dan mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah Bapak Gembala beberapa minggu terakhir, mungkin sudah terasa ya apa pesan-pesan yang beliau sampaikan. Sepertinya memang waktunya sudah dekat. Saya sempat ngobrol sama istri saya sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Saya bilang sama Keisha, kayaknya siap-siap. Walaupun Papi waktu itu memang kondisinya nggak ada sakit, nggak ada apa, cuma saya bilang mesti siap-siap ya. Karena jelas banget gitu loh, Papi sering kali mengulang-ulang. Ada satu lagu yang dia coba rekam yang terakhir, mungkin masih ingat apa lagunya? Oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Itu Mami yang bercerita sampai di setiap hari nyanyiin itu lagu berulang-ulang. Dan saya ingat sekali waktu pengambilan gambar untuk lagu itu dibuat. Saya tahu Papi kan ada bekas stroke ya, maksudnya ya tangan kirinya nggak bisa bergerak gitu. Waktu itu lagu apa sebelumnya nggak bisa bergerak, nggak bisa ini sih cuma tangan kanan aja. Tapi waktu lagu itu saya lupa JJ yang syuting berarti ya, JJ yang syuting. Waktu saya terima gambarnya, saya kaget. Waduh, ini bisa begini, tangan bisa diangkat semua, terus berdiri, semangat banget nyanyinya. Di gambar yang saya terima, yang sekarang juga ada di YouTube. Terus saya bilang lagi sama istri saya, waduh, ini pertanda apa ya? Coba ya dalam hati gitu. Tapi waktu kejadian beberapa hari yang lalu itu memang seperti Papi sudah siap ya. Dan saya percaya juga Papi sudah senang di Yerusalem yang dia impikan ya. Dan terima kasih untuk support, dukungan ya dari jemaat, dari teman-teman, dari semua yang hadir maupun yang saya bisa sebutkan maupun yang tidak, semua dukungan, support ya, doa ya, ini semua karena pertolongan Tuhan dan juga saudara seiman semua. Terima kasih saya ucapkan, Tuhan memberkati. Baik, acara selanjutnya peletakan batu nisan dan bunga tangkai persembahan kasih dari Sandego Hills. Perwakilan keluarga kami persilakan, ada yang meletakkan batu nisan dan bunga. Baik, terima kasih, dan selanjutnya doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kami persilakan. Rangkaian acara di tempat ini sudah berjalan dengan baik oleh beberapa pertolongan Tuhan. Segera kita akan mengakhiri, dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu masih mau beracara seperti apa di tempat ini. Kita akhiri dulu dengan doa. Bersama-sama kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kembali Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Perjalanan dari rumah duka, rumah sakit Darmais, Tuhan boleh tolong tiba di tempat ini, dan sepanjang acara pemakaman untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Paulus Henarwan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah membela,
dan saatnya kami akan mengakhiri Tuhan. Biarlah semua acara ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Sendewo Hills di tempat ini, stafnya, manajemennya Tuhan, Engkau juga memberkati. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan akhiri dan kami akan tinggalkan tempat ini. Kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan sebab itu sekali lagi mengakhiri acara di tempat ini, doa kami buat ibu atau istri yang ditinggalkan, anak dan mantu cucu, bahkan semua sidang jemaat. Kami percaya mereka tetap kuat dan terus akan setia di dalam Engkau. Kami taruh semuanya di dalam tangan-Mu dan kami mengakhiri serta menyerahkan perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing dengan kendaraan yang ada di dalam lindungan Tuhan. Kami tiba di tempat kami dengan sejahtera, damai, sukacita oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami akhiri, haleluya. Terimalah dan bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa dalam sorga, cinta dan kemurahan dalam Anak yang tunggal, pengetaran, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua hari ini biasa sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang.
Bapak Gembala yang sudah dipanggil Tuhan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Daerah, kepada Majelis Wilayah Jakarta Selatan, kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah datang dan melayani ibadah penghiburan, ibadah pelepasan, sampai kepada ibadah pemakaman. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah hamba-hamba Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada alumni Sekolah Alkitab Batu angkatan 14-15, teman-teman almarhum, juga angkatan 19 sampai angkatan 22, untuk dukungan doanya, untuk ucapan duka yang disampaikan, yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada PDJK untuk yang dukungan doanya dan sudah hadir di rumah duka dan sudah memberikan doa bagi kami semua. Terima kasih juga untuk gembala dan jemaat dari Alam Indah yang sudah datang dalam tiap ibadah sampai ke pemakaman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Majelis dan seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih juga untuk teman-teman almarhum yang sudah datang ke rumah duka sampai ke pemakaman. Terima kasih juga kepada saudara-saudara dan keponakan-keponakan yang sudah datang dari Jakarta, dari Serpong, Karawaci, dari Lampung, dari Kalimantan. Semua yang sudah saudara lakukan, Tuhan Yesus yang memberkati. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana.